Selamat pagi. Pagi, Pak. Nah, pada pagi hari ini seperti biasa kita akan melanjutkan materi kita. Dan sebelumnya kita akan berdoa dulu yang dipimpin oleh Jenny Puldi. Silakan. Teman-teman semuanya, sebelum kita melanjutkan aktivitas pada pagi ini, mari kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Baik, terima kasih. Dan sekarang kita akan absen. Silakan Anda jawab nanti ketika saya sebut namanya. Arvin Tetedai. Hadir Pak. Detar Jusen. Hadir Pak. Wikar Triarayanti Bulet. Hadir, Pak. Baik, berarti hadir semua kita pada pagi hari ini ya. Ya. Baik, terima kasih saudara karena berkat Tuhan semua kepada kita sehingga diberikan kesempatan untuk bisa belajar seperti biasa. Dan mudah-mudahan walaupun situasi hujan, tetapi kita tetap semangat untuk belajar. Nah, sebelum kita masuk pada materi kita pada pagi hari ini, seperti biasa kita punya slogan. Ketika saya mengatakan SMA, maka Anda menjawab unggul. Ketika saya mengatakan maju bersama, maka Anda mengatakan hebat semua. Kemudian ketika saya mengatakan sumut, maka Anda menjawab bermartabat ya. Oke. SMA. Unggul. SMA. Unggul. Maju bersama. Hebat semua. Sumut. Baik, terima kasih. Seperti biasa kemarin kita sudah membahas mengenai keanekaragaman hayati. Dan sebelum kita masuk pada keanekaragaman hayati khususnya penyebaran flora dan fauna, saya ulas kembali materi yang sudah kita bahas kemarin. Siapa kira-kira yang masih ingat? Ya, apa itu keanekaragaman hayati? Oke, silakan. Keanekaragaman hayati adalah manusia Ya. Itu tadi berarti keanekaragaman hayati itu adalah merupakan ya keanekaragaman yang terjadi usia tingkat game, tingkat agnostik dan tingkat spesies. Nah, pada hari ini juga kita akan melanjutkan materi itu, dan di sini sudah saya siapkan berupa video. Nanti video ini silakan Anda amati hal apa saja nanti yang Anda lihat khususnya pada penyebaran flora dan fauna. Di sini nanti ada beberapa jenis tumbuhan ataupun hewan yang bisa langsung kita amati. Dan hewan ini jelas tersebar di seluruh Indonesia. Nah, itu tadi mengenai video tentang penyebaran hewan dan flora yang ada di Indonesia. Nah, setelah Anda mengamati video itu, apa kira-kira yang bisa kalian petik dari video itu? Ada yang bisa memberikan tanggapan tentang apa video itu tadi? Oke, silakan. Baik, menurut saya setelah saya mengamati video yang telah dipaparkan di atas tadi, di sana dapat terlihat berbagai macam flora dan fauna yang tersebar di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Terima kasih. Baik, tepuk tangan. Ada lagi yang bisa memberikan tanggapan? Silakan. Secara singkat, video itu menceritakan tentang pembagian flora dan fauna yang ada di Indonesia.
Baik, tepuk tangan. Nah, itu tadi mengenai video keanekaragaman hayati flora dan fauna. Apa yang diceritakan di sana adalah semua, mulai dari tumbuh-tumbuhan, ya, flora tadi, misalnya hutan hujan tropis. Kemudian ada beberapa macam hewan-hewan yang ada di dalamnya. Seperti tadi ada pembagian menurut garis Weber dibagi atas 3. Nah, ada yang wilayah Australia, ada di wilayah Jawa, ada di wilayah Sumatera. Itu adalah pembagian-pembagian daripada hewan menurut garis Weber. Nah, setelah Anda mengamati video di atas, saya sudah siapkan berupa LKPD. Nanti pada LKPD ini Anda akan diminta untuk mengamati beberapa gambar-gambar flora dan fauna yang ada di Indonesia. Nanti akan lihat dan apa kira-kira nanti yang bisa kamu identifikasi. Kenapa? Karena tujuan pembelajaran kita pada hari ini pertama, yang Anda itu harus mampu mengidentifikasi flora dan fauna. Kemudian Anda bisa menganalisis bagaimana itu hewan-hewan yang ada di Indonesia. Kemudian manfaatnya, Anda itu harus bisa. Nah, itu nanti tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ada beberapa tertera nanti di LKPD itu, nanti Anda langsung bisa lihat sendiri. Baik, langsung saya bagikan. Sebelum kita lanjut, saya coba dulu paparkan sedikit mengenai materi ini secara garis besar ya. Nah, ini adalah gambar keanekaragaman hayati flora dan fauna. Di sini ada beberapa hewan-hewan, kemudian ada hutan, ya, ada di sana tumbuh-tumbuhan. Ini contoh-contohnya. Nah, coba perhatikan. Karena di sana keanekaragaman hayati Indonesia diuraikan dan dijelaskan ke kita meliputi beberapa flora dan fauna yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah keanekaragaman flora di Indonesia. Di sana bisa langsung kita lihat ada hutan tropis di Indonesia. Nah, silakan Anda amati itu. Kemudian semua itu adalah memiliki manfaat. Manfaat di atas, ya, di bidang ekonomi, di bidang ekologi, kemudian ilmu pengetahuan tadi. Itulah manfaat-manfaat daripada hewan-hewan tadi. Nah, ini termasuk salah satu manfaat sebagai sumber pangan, ya. Bahkan berbagai macam kandungan nutrisi yang dibutuhkan oleh manusia terdapat di dalam flora dan fauna dan sebagainya. Ya, contohnya seperti waras gandum, singkong, ikan, unggas, dan berbagai flora dan fauna yang lainnya. Yang terakhir adalah sumber energi. Demikian. Nah, untuk seterusnya, karena kita menggunakan pembelajaran discovery, akan diberikan kesempatan kepada Anda untuk melakukan diskusi. Silakan dulu didiskusikan. Sudah bisa ditampilkan, dipresentasikan? Sudah. Baik, kalau memang sudah bisa, maka kita berikan kesempatan dulu setiap kelompok, ya. Siapa dulu yang pertama? Oke, kita persilakan dulu kelompok 1. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi kami berdasarkan LKPD yang telah dibagikan kepada kami. Yang telah kami amati mengenai flora dan fauna, kami dapat mengambil kesimpulan bahwa flora adalah segala jenis tumbuhan serta
yang ada di muka bumi. Sedangkan fauna adalah segala jenis hewan yang hidup di muka bumi. Dengan mempelajari flora dan fauna, kita harus terbiasa melestarikannya dan menjaganya, karena dapat menjadi sumber pangan bagi manusia, menjaga iklim, penyedia udara bersih, dan mencegah bencana alam yang merupakan faktor positif untuk kita semua. Demikian, terima kasih. Ya, tepuk tangan. Silakan dari kelompok 3. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dari hasil diskusi kelompok kami menyimpulkan bahwa flora dan fauna yang hidup dan tersebar di Indonesia maupun luar negeri, kehidupannya sangatlah bergantung dengan kondisi alam yang baik. Kita harus menjaga kondisi alam agar tetap baik, agar flora dan fauna yang hidup di lingkungan dapat memberikan manfaat-manfaat. Demikian. Iya, bagus. Semangat kelompok 4. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok 4. Dari hasil diskusi dari kelompok 4, kami dapat mengambil kesimpulan flora dan fauna yang hidup dan tersebar di seluruh Indonesia maupun luar negeri, kehidupannya sangatlah bergantung dengan kondisi alam yang baik. Kita harus menjaga kondisi alam agar tetap baik. Flora dan fauna yang hidup di lingkungan kondisi yang baik dapat memberikan manfaat yang baik juga. Demikian presentasi dari kelompok 4. Atau jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Baik, tepuk tangan. Kemudian kita lanjut kelompok 2. Silakan. Kepada kami untuk mempresentasikan hasil kami. Boleh nggak bisa kami ambil dari dua indeks? Flora adalah segala jenis tumbuhan serta tanaman yang ada di muka bumi, sedangkan fauna adalah segala jenis tanaman buah merah, pohon bakau, melati dan sebagainya. Sedangkan contoh fauna yaitu komodo, kawis, ikan, terdebak dan lain sebagainya. Demikianlah hasil presentasi kami dari kelompok. Baik ya, terima kasih dulu dari semua kelompok karena sudah bisa melakukan hasil diskusi. Kedua seperti biasa, itu dibawakan oleh anak kami Leslie. Silakan. Amin. Terima kasih dan seterusnya seperti biasa saya pesan saat ini sebagai tugas untuk kamu, silakan Anda kerjakan soal-soal yang ada pada halaman 45. Ini dikerjakan dengan baik, dengan yang kurang jelas, akan kita mampu gunakan bahas bersama. Demikian dan terima kasih. Ya Allah. Ya Allah.